Mitos bahwa Alas Purwo merupakan kerajaan jin dan menjadi tempat berkumpulnya makhluk gaib yang ada di Pulau Jawa, utamanya dari jenis genderuwo, memang sudah terdengar sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa Alas Purwo merupakan kawasan yang berbalut aura mistis. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya goa di kawasan ini yang berjumlah sebanyak 44 goa. Beberapa di antaranya adalah Goa Istana, Goa Mayangkoro, Goa Padepokan, serta yang lain-lainnya. Goa-goa tersebut terkenal sangat sakral, dan di goa-goa itulah orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan dimensi alam gaib melakukan tirakat atau bertapa, menyusuri kawasan hutan bambu, kemudian mengunjungi satu persatu goa yang terkenal angker dan mistis itu. Seperti apakah sebenarnya goa yang ada di wilayah Alas Purwo tersebut? Bersama saya Ceritapakan Selobi Omnivora, inilah 5 goa yang ada di kawasan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Satu, Goa Mayangkoro Alas Purwo. Karena letaknya yang strategis dengan beberapa kerajaan, konon gua ini dijadikan media pemersatu para raja yang beraliansi, sehingga dalam beberapa waktu gua ini bisa dijadikan tempat berunding atau hanya sekedar untuk melepas lelah para raja. Mitos lainnya juga ada yang meyakini bahwa sebenarnya bukan raja dari bangsa manusia yang biasa berkumpul di sini, melainkan mereka para raja dari kerajaan jin yang tersebar di Nusantara. Dikatakan bahwa para raja jin menganggap bahwa goa ini adalah lokasi strategis mereka untuk merencanakan sebuah peradaban kehidupan bangsa jin. Karena sifat jin memiliki ego tinggi, tak sedikit dari mereka adu bentrok dan melakukan peperangan layaknya bangsa manusia. Selain pusat kerajaan jin, goa ini diyakini sebagai pusat pasar praktek pesugihan dan pusat pembelajaran segala hal yang bersifat gaib. Tidak aneh jika kerap kali ada saja manusia yang datang ke goa ini untuk sekadar bertapa atau semedi, karena di goa ini menjadi pusat energi gaib sehingga mempermudah si manusia itu mendapatkan sebuah ajian yang diinginkan. Jangankan warga sipil biasa, konon Presiden Soekarno pun bertapa di goa ini untuk mendapatkan ilmu yang dahsyat demi sebuah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hingga saat ini, Goa Mayangkoro Alas Purwo masih sering dikunjungi para penekun spiritual untuk mendapatkan wahyu-wahyu khusus. Dua, Gua Mangleng Alas Purwo. Gua Mangleng sangat banyak diminati oleh orang bersemedi meminta kesaktian dan menemukan barang-barang zaman dahulu. Konon, sebelum ada masa penjajahan, tidak ada satupun orang yang berani masuk ke dalam Gua Mangleng ini karena dipastikan akan menghilang. Tetapi sekarang tidaklah begitu angker sebab banyak wisatawan yang berkunjung ke gua ini. Goa Mangleng Alas Purwo digunakan untuk tempat mempelajari ilmu gaib. Hal itu terbukti dengan jejak-jejak yang ditinggalkan manusia di goa ini. Banyak rumor yang beredar bahwa siapa saja yang telah usai belajar di Goa Mangleng ini, dia akan sakti luar biasa dan mantraguna. Bagi setiap pengunjung yang datang ke goa ini dilarang untuk membawa apapun dari wilayah ini. Bila ada orang yang melanggar aturan tersebut, maka mara bahaya akan mendera orang itu. Sampai saat ini, warga percaya Goa Mangleng Alas Purwo penuh dengan kekuatan mistis. Mitos-mitos di goa tersebut masih bertahan, dan penjaga hutan pun ikut membenarkan
mitos-mitos terkait segala pantangan yang ada di wilayah itu. Siapapun yang berani mengambil barang-barang yang ada di gua tersebut dikatakan akan hilang tertelan dengan kegelapan malam. Tiga, Gua Padepokan Alas Purwo. Gua Padepokan juga digunakan oleh para pendekun spiritual untuk bermeditasi, memasrahkan diri selama menjalani ritual pertapaannya. Di sekitar Gua Padepokan terdapat sumber air bernama Sendang Srengenge yang airnya diyakini dapat membuat orang menjadi awet muda. Gua ini merupakan tempat kegiatan ritual atau semedi dan juga tempat habitat kelelawar serta ular. Para pendekun spiritual meyakini bahwa Gua Padepokan ini keramat sehingga dijadikan lokasi semedi untuk mengasah mata batin, menguatkan kesaktian ilmu kanuragan, dan bagi mereka yang melepaskan diri dari kehidupan duniawi. Beragam ritual dan upacara keagamaan seringkali dijalankan oleh mereka, para penganut kejawen, juga pendekun spiritual manakala bulan Suro. Sebab masyarakat sekitar Taman Nasional syarat dan kental dengan warna budaya Belambangan, mereka percaya bahwa Alas Purwo merupakan tempat pemberhentian terakhir rakyat Majapahit yang menghindar dari serbuan kerajaan Mataram. Dan warga meyakini di wilayah itu masih tersimpan keris pusaka Sumelang Gandring. Oleh karenanya, tidaklah aneh apabila banyak orang yang melakukan semedi maupun mengadakan upacara religius di Gua Padepokan Alas Purwo. Sampai saat ini, banyak petapa yang masih menghuni Gua Padepokan Alas Purwo. Mereka memasrahkan diri selama menjalani ritual pertapaannya. Wujud terima kasih yang diungkapkan kepada Gua Padepokan tersebut adalah dengan membersihkan halaman sekitar gua, membersihkan dari daun-daun kering yang berserakan di Gua Padepokan sehingga keberadaannya tetap lestari. Beberapa petapa mengatakan dengan tekun bersemedi dan bertapa di Gua Padepokan dan melakukan tirakat, mereka mampu memiliki kemampuan melihat persoalan yang dialami orang lain. Mereka memiliki daya cenayang serta kemampuan intuisi yang berbeda dari orang biasa. Yang artinya dengan melakukan pertapaan dan juga meditasi di Gua Padepokan Alas Purwo, mereka mampu berkomunikasi dengan dimensi alam gaib. Empat, Gua Jepang Alas Purwo. Gua Jepang yang berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini tepatnya berada di tengah-tengah hutan bambu di wilayah Dua Muncar Resort Sembulungan. Gua Jepang ini merupakan lubang alami di bawah tanah yang memiliki ukuran cukup besar dan dalam. Keberadaan gua dan bangker-bangker yang ditemukan di Taman Nasional Alas Purwo ini menunjukkan ciri khas sarana militer Jepang, yakni dibangun dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada. Gua Jepang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu, dipercaya bahwa Gua Jepang digunakan sebagai tempat perlindungan diri ketika ada penyerangan dari pihak musuh. Gua Jepang sendiri telah digunakan sebagai tempat perlindungan sejak masa Perang Dunia Kedua. Gua Jepang terdapat di Taman Nasional Alas Purwo dimanfaatkan sebagai tempat pengintaian. Pembuatan Gua Jepang ini sendiri bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, wilayah Sembulungan Muncar menghadap ke Teluk Pangpang dulunya dikenal sebagai jalan keluar masuk komoditas dagang kolonial. Bangker-bangker dan gua Jepang yang dibangun di kawasan ini
digunakan sebagai tempat untuk mengintai lalu lintas laut antara Pelabuhan Muncar dan Teluk Pangpang. Dikutip dari berbagai sumber, Gua Jepang di Taman Nasional Alas Purwo ini terdiri dari 3 kamar, 1 halaman, dan 1 pintu menuju lautan. Pintu menuju lautan inilah yang diduga dihuni banyak ular berbisa, sehingga sampai sekarang belum bisa diakses oleh wisatawan. Untuk masuk ke dalam gua, pengunjung harus melewati pintu segi 4 yang lebarnya hanya setengah meter. Masuk gua di sebelah timur laut berupa 22 anak tangga. Selanjutnya, anak tangga kedua berbelok ke kanan yang terdiri dari 19 buah. Anak tangga kedua ini menuju ke lantai dasar gua. Di samping tangga terdapat lorong yang diperkirakan menuju ke arah pantai. Saat ini, Gua Jepang difungsikan sebagai sarana wisata edukasi sejarah. Meskipun banyak wisatawan lalu lalang, kenyataannya lantai dan dinding gua tetap dipenuhi kotoran sebab banyak kelelawar ditemukan bergelantungan di Gua Jepang ini. Lima, Gua Istana Alas Purwo. Entah bagaimana awalnya cerita mengenai Alas Purwo menjadi tempat bersemedi Bung Karno mulai menyebar di masyarakat. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Presiden pertama Indonesia ini kerap datang ke sebuah gua di Alas Purwo, yakni Gua Istana. Gua Istana sering disebut sebagai salah satu tempat favorit Bung Karno. Konon, hingga saat ini masih banyak pejabat-pejabat Indonesia datang ke gua itu untuk bersemedi dan meminta kejayaan jabatan maupun kekayaan dari Nyi Roro Kidul. Banyak cerita mengenai sang proklamator yang dikisahkan sering mengunjungi alas ini. Tujuannya untuk bertapa di gua ini adalah memikirkan bangsa Indonesia. Menurut warga, Gua Istana adalah gua yang paling populer di Alas Purwo, merupakan tempat penyimpanan sebuah keris yang disebut Jalak Tilam Sari. Jalak Tilam Sari adalah keris pusaka dengan panjang 30 cm dan tidak ada lekukan sama sekali. Konon, itu dibuat oleh seorang pujangga sastra Jawa yang ada di zaman Kerajaan Majapahit. Selain menyimpan keris, Gua Istana di Alas Purwo juga dikatakan menyimpan berbagai benda pusaka lain. Salah satunya adalah batu delima yang dianggap sakti mandraguna. Namun sayang, keberadaannya hingga kini masih menjadi misteri. Belum ada seorang pun yang mampu menemukan keberadaannya. Saya, kreator video cerita Pakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.